Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Asyanto Samuel di Share the Gospel. Sederhana pembahasannya, tepat sasarannya. Di pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang pengakuan ketuhanan Yesus. Bagian yang pertama yaitu pengakuan kepala prajurit Roma sebagai orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi melalui pengakuannya dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya hal ini merupakan satu hal yang penting bagi kita orang percaya untuk menyampaikan, untuk men-sharekan kebenaran firman Tuhan agar banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, sehingga melalui jalan itu mereka bisa memperoleh keselamatan seperti kita. Langsung saja, poin yang pertama yaitu pengakuan ketuhanan Yesus yang diakui oleh prajurit Roma sebagai orang tidak percaya dengan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan orang prajurit Roma ini terdapat di dalam Injil Sinoptik. Ada 3 bagian di sini saya cantumkan. Yang pertama di dalam Matius pasal 27 ayat 54 dikatakan begini: kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Markus juga mencatat hal ini di dalam Injilnya yang pasal yang ke-15 ayat 39 berkata demikian: waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Begitu juga Lukas, di dalam Lukas pasal 23 ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang telah terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh ia ini adalah anak Allah, itulah yang akan kita bahas di malam hari ini di bagian satu ini. Apa maksud dari anak Allah ini? Apa maksud dari kepala prajurit Roma ini? Nah, sebelum kita menelusuri apa yang dimaksud dengan sungguh orang ini adalah anak Allah dan apa maksud ungkapan tersebut, ada beberapa hal yang fundamental yang harus kita ketahui dulu sebelum kita menelusuri apa yang dikatakan. Yang pertama, siapakah kepala prajurit itu? Tentunya kita harus tahu siapa kepala prajurit itu. Nah, dari ketiga ayat yang kita baca tadi, semuanya itu masih berkisar, masih tentang proses penderitaan Yesus sampai kepada kematian Yesus. Dan pengakuan ini diucapkan oleh kepala prajurit ini pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Siapakah kepala prajurit itu? Dia adalah seorang kepala prajurit pasukan Romawi yang tentunya selalu dalam sepanjang peristiwa penangkapan sampai kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Memang tidak ada ayat yang menunjukkan secara spesifik bahwa ia ada bersama terus dalam peristiwa tersebut. Tetapi waktu eksekusi Yesus yang singkat memungkinkan bahwa kepala prajurit itu ada sampai selesai waktu penyaliban Yesus. Keberadaannya disebutkan jelas bahwa ia menjaga Yesus di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-54. Jadi saya percaya bahwa kepala prajurit ini keberadaannya itu selalu ada bersama dengan orang-orang pada waktu itu, mulai dari penangkapan Yesus diadili sampai kepada Yesus disalibkan. Dan hal ini tentunya penting. Dan dia tentunya tahu dan dengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu mengenai siapa Yesus ini. Orang-orang yang ada pada waktu itu ketika Yesus dihadapkan di mahkamah agama, dihadapkan di Pilatus, di Herodes, ada tuduhan-tuduhan
orang-orang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, orang-orang yang benci kepada Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus menyebut dirinya adalah anak Tuhan. Dan Yesus pun waktu disidang dan ditanyai, apakah engkau adalah Mesias, anak Allah? Yesus pun mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan ini penting bagi orang Yahudi, dan hal ini penting bagi kepala prajurit ini. Ia tentunya ada dan melihat serta mendengar apa yang dituduhkan oleh orang Yahudi mengenai Yesus. Pertanyaan yang muncul di situ, jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami, jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Ini dicantumkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 67 sampai 71 dan ayat-ayat paralel lainnya dalam Injil Sinoptik. Jadi mengenai kepala prajurit ini adalah orang yang tidak percaya yang pada waktu itu terlibat dan selalu bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Tentunya dia sebagai kepala prajurit, tentu dia ada di sana di dalam proses penangkapan ini, bahkan sampai kepada kematiannya. Tentunya dia harus menjaga, dia harus mengawali. Dan apa yang dikatakan orang-orang mengenai tuduhan-tuduhan dan bahkan apa yang diungkapkan oleh Yesus sendiri, tentu dia dengar. Dan pastinya apa yang dia dengar mengenai istilah anak Allah, apa yang dituduhkan oleh orang dan apa yang diakui oleh Yesus sendiri mengenai dirinya, tentunya mentok di dalam pemikiran kepala prajurit ini. Tetapi pada waktu itu, sebelum melihat bukti bahwa Yesus adalah anak Allah, mungkin hal itu dia dengar tetapi hanya lalu-lalang saja. Artinya tidak pernah dipikirkan kebenarannya. Hal menarik, ketika dia melihat kematian Yesus yang begitu dahsyat itu, di mana dicatatkan bahwa gempa bumi terjadi, bait Allah terbelah menjadi dua, dan dia melihat kematian Yesus di atas kayu salib yang begitu dahsyat itu yang mengubahkan kehidupannya. Lalu dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Mengenai sungguh ia ini adalah anak Allah, itu banyak tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah ungkapan keteguhan dan kekaguman, pengakuan terhadap bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ungkapan ini tidak sepenuhnya berarti seperti orang Kristen karena kepala pasukan adalah orang kafir. Itu pandangan-pandangan. Saya mencoba menafsirkan hal ini, ungkapan sungguh ia ini adalah anak Allah, yaitu ungkapan ini merupakan jawaban pribadi dari seorang kepala prajurit mengenai kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah karena sebelumnya ia telah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan pengakuan orang lain. Mungkin saat itu sebelum ia melihat Yesus mati, ia tidak menghiraukan apa perkataan Yesus. Tetapi setelah ia melihat peristiwa yang terjadi dan ia sadar bahwa apa yang dikatakan oleh orang lain dan Yesus sendiri bahwa dia ini adalah anak Allah ternyata benar. Mari kita lihat, apakah pengakuan ini benar-benar pengakuan tentang keilahian Yesus atau bukan? Tentunya yes. Ungkapan ini merupakan pengakuan tentang keilahian Yesus. Kata sungguh-sungguh di dalam leksikalnya yaitu truly, di dalam bahasa Yunani aletos, yaitu suatu ungkapan sesungguhnya dari kebenaran, benar-benar, tentu saja, pasti. Lalu kita perhatikan kata adalah, yaitu menggunakan kata Yunani en dalam bahasa Inggris was, merupakan kata kerja dengan gramatikal imperfect aktif indikatif. Artinya bahwa adalah menunjukkan satu kepastian yang hari itu sampai terus menerus. Kita perhatikan lagi perasa anak Allah. Dalam bahasa Inggris disebut the Son of God, berbeda dengan
istilah Allah anak. Huios-theo dalam bahasa aslinya merupakan keintiman antara Yesus dan Bapa. Jadi dari susunan gramatikalnya kita bisa melihat dan kita bisa menarik satu kesimpulan sementara. Jadi yang dimaksudkan dengan sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kepala prajurit ini mau menyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar dari dirinya, dia mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada motivasi lain yang dimaksudkan oleh kepala prajurit ini. Tetapi pada waktu itu dia benar-benar mau mengatakan yang sebenarnya siapa yang tergantung di atas kayu salib itu, yaitu anak Allah. Kita perhatikan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan anak Allah. Istilah anak Allah merupakan istilah yang sering diucapkan oleh orang Kristen, namun selalu dikaburkan artinya. Orang Kristen mula-mula memakai istilah anak Allah secara otomatis tanpa ragu-ragu seperti orang Kristen. Dapat kita lihat dalam Markus 1 ayat 1. Sebutan ini merupakan fragmen pengakuan iman, misalnya Kisah Rasul 8 ayat 39. Jadi fragmen pengakuan iman. Orang bisa diselamatkan kalau dia mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika Sida-Sida di Ethiopia, syarat untuk dia dibaptis, dia harus mengaku Yesus adalah anak Allah. Ketika orang mengaku Yesus adalah anak Allah, maka Allah berdiam di dalamnya dan dia memperoleh keselamatan. Di dalam Perjanjian Baru memberikan bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan ini merupakan hal yang penting dan pokok. Seperti dalam Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4, Yesus ditetapkan sebagai anak Allah dalam kuasanya. Menurut Chris Marantika, penggunaan anak Allah menunjukkan adanya hubungan istimewa antara Yesus dan Allah sebagai anak dan Bapa. Hal ini ditandai dengan Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya berulang-ulang. Dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 16, 3 ayat 35, pasal 5, 22 dan 23. Menurut seorang teolog, dia mengatakan bahwa anak Allah adalah gelar yang diberikan kepada Yesus yang menyatakan bahwa Yesus berasal dari Allah dan melakukan kehendak Allah. Nah, kadang anak Allah ini seringkali disalah artikan. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus disebut anak Allah, emang Allah beranak sehingga punya anak Yesus. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus disebut anak Allah karena Yesus berasal dari Allah. Kalau manusia disebut sebagai anak manusia karena dia berasal dari manusia, bentuknya manusia. Sehingga kalau kita memahami seperti itu, maka kita tentu mengakui bahwa Yesus disebut anak Allah karena memang dia berasal dari Allah. Kalau anak sapi dikatakan anak sapi karena memang dia berasal dari sapi. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, itu mengenai pandangan-pandangan orang atau pendapat orang tentang istilah anak Allah itu. Nah, di dalam Alkitab kita sering menemukan anak Allah ini baik digunakan oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus untuk menyebut Yesus sebagai anak Allah. Bahkan Yesus sendiri pun mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah. Menurut Alkitab, sebutan anak Allah memiliki arti setara dengan Allah atau sama dengan Allah. Alasan Yesus dihukum mati karena Yesus menyebut atau mengaku dirinya adalah anak Allah. Yesus dikatakan menghujat Allah ketika dia mengaku dia adalah anak Allah. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 36. Menghujat Allah artinya menyamakan diri sama dengan Allah, Yohanes 10 ayat 33. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah, orang-orang Yahudi pada waktu itu, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10, mereka mau melempari Yesus. Yesus katakan bahwa, "Loh, kenapa kalian melempari aku dengan batu? Sedangkan aku mengajarkan hal-hal yang baik kepada kalian. Aku berbuat yang baik kepada kalian."
Orang-orang mengatakan pada waktu itu, bukan karena perbuatan yang baik yang kamu lakukan itu, tetapi karena engkau ini hanya seorang manusia, menganggap dirinya sebagai anak Allah, sebagai Allah. Jadi di dalam pemikiran orang Yahudi, ketika menyebut anak Allah, itu berarti sama saja menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia berkata, aku adalah anak Allah, dan itulah alasan kenapa Yesus ditolak, kenapa Yesus dihukum, kenapa Yesus dibunuh. Karena bagi orang lain, bagi orang Yahudi, Allah itu satu, dan siapa yang menyamakan diri dengan Allah berarti dia menghujat Allah. Apa bedanya dengan kata yang diucapkan oleh kepala prajurit itu? Tentunya yang diucapkan oleh kepala prajurit ini adalah sama dengan yang diucapkan oleh Yesus sendiri, dan apa yang diucapkan oleh orang lain dalam pengertian yang sama, bahwa Yesus adalah anak Allah dalam hal ini, bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Kesimpulannya dapat kita tarik begini. Kata anak Allah diungkapkan oleh kepala prajurit memiliki makna bahwa Yesus adalah anak Allah, dan hal ini disaksikan oleh orang Yahudi yang menonton peristiwa penyaliban Yesus, dan mereka juga menyadari dan pergi dengan memukul diri. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib menyadarkan orang-orang pada waktu itu. Mereka terbuka mata mereka dan mereka melihat. Lalu yang menariknya, kepala prajurit ini mengaku bahwa memang yang disalibkan itu adalah anak Allah. Dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang Allah, knowledge of God, dan dia memiliki iman, dia mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas katakan bahwa kepala prajurit ini memuliakan Allah. Jadi kematian Yesus Kristus pada waktu itu membawa pertobatan kepada kepala prajurit ini. Jika kepala prajurit ini bisa bertobat, tentunya dia mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dia memuliakan Allah. Dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat ini sudah cukup memberikan bagi kita bahwa tidak hanya orang yang percaya kepada Yesus, bukan hanya Petrus, bukan hanya malaikat, bahkan bukan hanya orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, bukan penggemar-penggemar Yesus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi yang perlu saya tekankan di sini, orang yang tidak mengenal Yesus pun, orang yang membenci Yesus pun, pada akhirnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Semoga pembahasan sederhana ini bisa tepat sasaran dan bisa memberkati kita semua, untuk kita bisa membela iman kita, untuk kita bisa menjelaskan kepada orang-orang yang belum mengenali Yesus Kristus, agar mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Di video selanjutnya saya akan bahas tentang pengakuan keluarga Yesus mengenai ketuhanan Yesus. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini memberkati dan banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa. Semoga kita juga terus terlibat di dalam pelayanan, terlibat terus dalam memberitakan firman Tuhan. Sampai di sini saya akhiri. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.